Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Saadah, NIM 160. Di sini saya akan membaca materi tentang uji hipotesis 2 sampel. Itu ada jenis uji hipotesis 2 sampel. Di sini uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Yang kedua ada uji hipotesis 2 sampel, uji untuk membandingkan parameter 2 populasi. Uji hipotesis 2 sampel di sini dibagi menjadi 3, yaitu 1 uji rata-rata, uji proporsi, uji varian. Uji rata-rata dibagi menjadi 2, yaitu populasi bersifat independen dan sampel besar dengan uji Z. Populasi bersifat independen dibagi menjadi 2, yaitu populasi bersifat dependen dan sampel kecil dengan uji T. Selanjutnya ada uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Jika standar deviasi populasi diketahui, sudah tertera di situ ada rumusnya X1, X2 rata-rata sampel diambil dari populasi 1 dan 2. X2 pangkat 2 sama dengan standar deviasi populasi 1 dan 2. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka rumusnya berbeda dengan deviasi populasi yang diketahui. Selanjutnya, ada lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah bank syariah mandiri dan bank BNI syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah bank syariah mandiri dan bank BNI syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di bank syariah mandiri 5 menit dengan standar deviasi 0,30 menit. Sedangkan di bank BNI syariah 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 1%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI syariah lebih lama dibandingkan bank syariah mandiri? H0 sama dengan UI lebih besar U X2. Yang kedua itu memilih tingkat signifikansi yaitu A sama dengan 1%. Uji distribusi Z karena sampelnya besar. Membuat keputusan nilai Z kritis, uji satu sisi pada A sama dengan 1% yaitu 2,33. Nilai Z hitung 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33 sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi BNI syariah lebih dibandingkan bank syariah mandiri. Selanjutnya ada interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan 1 min A sebagai berikut. X1 dikurangi X2 plus min ZA per 2 akar S12 ditambah S22 per N1 per N2. X1 X2 sama dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. S pangkat 21 S pangkat 22 standar deviasi dari sampel yang diambil di populasi 1 dan 2. ZA per 2 sama dengan nilai distribusi Z. N1 N2 jumlah sampel 1 dan 2. Dengan derajat keyakinan 99%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di bank BNI syariah dan bank syariah mandiri. Selanjutnya ada uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil N lebih kecil 30, uji hipotesis statistika yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis 2 sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat, yaitu ada 3, populasi harus mengikuti distribusi normal, 2 sampel dari 2 populasi yang independen, standar deviasi 2 populasi adalah sama. Di sini ada rumusnya 2, standar deviasi gabungan 2 sampel, dan uji statistika T berbeda dengan 2 sampel yang tadi. Seorang dosen pengampu statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswa lebih baik dari mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dan 10 mahasiswa secara random sebagai berikut. Mahasiswa ada 88, 80, 81, 90, 68, 78, 81, 76, 60. Mahasiswa ada 73, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, 72. Dengan asumsi kedua, populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama. Apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari mahasiswa dengan A sama dengan 1%? H0 sama dengan X1 sama dengan X2, HA sama dengan X1 lebih besar X2, memilih tingkat
uji yaitu A sama dengan 1%. Uji statistika T karena sampelnya kecil membuat keputusan nilai T kritis A sama dengan 1%. Uji satu sisi dengan DF sebesar dengan daftar sebesar 9 tambah 10 dikurangi 2 sama dengan 17 sebesar 2,567. Nilai T hitung 0,244 lebih kecil dari nilai T kritis 2,567 sehingga gagal menolak hipotesis 0. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa ujian statistika mahasiswa lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Dan selanjutnya ada uji rata-rata dua populasi independen dan untuk sampel kecil dengan Excel t-test atau two sample assessing equivariance. Di sini sudah tertera datanya. Selanjutnya ada interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 99% dengan daftar 17 sama dengan 9 ditambah 10 dikurangi 2 adalah 2,898. Uji rata-rata dua populasi pada populasi bersifat dependent atau paired sample test. T sama dengan D per SA per akar N. D sama dengan rata-rata perbedaan antara dua sampel. SD sama dengan standar deviasi dari perbedaan dua sampel. N sama dengan jumlah observasi dua sampel. Perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training kepada para sales tersebut. Sampel 10 pekerjaan diambil secara random dengan tingkat A sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? H0 sama dengan HD XD sama dengan 0, HA sama dengan XD lebih besar dari 0. Memilih tingkat signifikansi yaitu A sama dengan 5%. Uji statistika T karena sampelnya kecil membuat keputusan nilai T kritis A sama dengan 5%. Uji satu sisi dengan daftar sebesar 10 kurangi 1 sama dengan 9 sebesar 1,833. Selanjutnya di sini ada daftar dari data tadi, bisa dilihat dan hasilnya nilai T hitung 3,715 lebih besar dari nilai T kritis 1,833 sehingga kita menolak hipotesis 0. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sudah training lebih tinggi. Selanjutnya ada daftar uji rata-rata dua populasi dependent untuk sampel kecil dengan Excel. Di situ sudah terdapat kolom setelah sebelum dari daftar tes paired two sample preference. Selanjutnya, interval estimasi sampel dependent. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel dependent. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagian sales sebelum dan sesudah training dengan derajat keyakinan 95%. Nilai T kritis dengan derajat keyakinan 95% dan daftar sebesar 10 kurangi 9 sama dengan 9 adalah 2,262. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,605 juta rupiah sampai dengan 0,148 juta rupiah. Uji proporsi dua populasi. Terdapat dua rumus. Yang pertama ada Z sama dengan P1 kurangi P2 per akar PC dalam kurung 1 kurangi PC tutup kurung per N1 ditambah PC S1 1 dikurangi PC per N2 P1 P2 sama dengan proporsi sampel dan 2. PC sama dengan proporsi gabungan N1, N2 sama dengan sampel 1 dan 2. PC sama dengan X1 ditambah X2 per N1 tambah N2. X1, X2 sama dengan jumlah kejadian sampel 1 dan 2. Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah atau takaful sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polis berdasarkan jenis kelamin. Dari 1.000 dan 800 sampel pengemudi pria dan wanita masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 dan 200. Pada A sama dengan 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Diketahui H0 sama dengan P1 lebih kecil P2, HA sama dengan P1 lebih besar P2. Memilih tingkat signifikansi yaitu A sama dengan 5%. Uji statistika Z membuat keputusan nilai Z kritis A sama dengan 5%. Uji satu sisi sebesar 1,65, P1 sama dengan 0,35 dan P2 sama dengan 0,25. Terdapat dua rumus. Di sini nilai Z
2,0,5 lebih besar Z kritis 1,65 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita. Interval estimasi uji proporsi 2 sampel. Sudah terdapat rumusnya. Dengan derajat keyakinan 95%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi pria dan wanita. Proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,0579. Sekian materi yang dapat saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.